Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Telah berlalu pembahasan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 19 poin. Dan adab berikutnya adalah al-adabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan wafaqahullah minal adabil muhimmati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yali. Minal adabil muhimmati, di antara adab-adab yang penting ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yali, sebagai berikut. Yang pertama, al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam. Iman kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Wa bi risalatihi, kepada risalahnya, ajarannya. Wa tasdiqul jazimu biha, dan membenarkan dengan pembenaran yang pasti terhadapnya. Jadi jangan ragu lagi, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Risalah yang beliau bawa itu benar di sini. Wa annaha ammatun ila jami'il bashari, dan bahwasanya risalah itu sifatnya umum kepada seluruh manusia tanpa kecuali, bukan hanya untuk Jazirah Arab saja, tapi untuk semua. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang beliau itu penutup para nabi. Ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan beliau itu penutup para nabi, Al-Ahzab ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima." Nabi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang dari kalian, tapi beliau adalah Rasulullah dan penutupnya para nabi. Ya. Kemudian
Di antara dalil yang menunjukkan beliau itu risalahnya umum untuk semua manusia, misalnya surah Saba, ya, surah Saba ayat ke-28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lam. Tidaklah aku mengutusmu kecuali menyeluruh untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman, tidak mengetahui. Kemudian di antara dalil tentang harusnya beriman kepada beliau, banyak ya. Misalnya eh, di antara rukun iman, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu di antara iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam surah Al-Baqarah juga ada. Baik. Nah ini yang pertama, adab terhadap beliau adalah mengimani beliau. Kemudian yang kedua, it ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ja'a bihi an rabbih jalla wa ala. Ittiba'uhu, mengikutinya sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ja'a bihi an rabbih, pada setiap atau seluruh apa-apa yang beliau bawa dari Rabb-nya. Mengikuti beliau di dalam perkara yang beliau ajarkan. Ya. Nah, ini juga banyak di Al-Quran dalil. Di antaranya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-Imran ayat 31. Di antara dalil. Jadi kita mengikuti beliau, apanya? Ajarannya. Dan kita meyakini apa yang Nabi lakukan, ucapkan, itu benar semua dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu tidak berucap dari hawa nafsu. Tapi beliau itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Terus kita tidak mungkin bisa mengikuti ajaran beliau kalau tidak belajar. Dari mana kita tahu ini ajaran Nabi, ini bukan, kalau kita tidak mempelajari. Maka dari hal ini termasuk dalam upaya agar kita bisa beradab kepada Nabi adalah dengan mempelajari sunnah. Begitupun agar kita bisa beradab terhadap Allah, pelajari akidah, tauhid.
Karena banyak orang yang mengaku mengikuti Nabi, pengikut Nabi, tapi pada hakikatnya tidak. Kalau kita ingin tahu mengikuti Nabi atau tidak, lihat pengetahuan dia tentang sunnah seperti apa, terus pengamalannya. Nah, itu baru mengikuti Nabi, bukan sekedar ngaku-ngaku. Karena yang paling penting itu bukan ngaku, tapi nanti kita diakui atau tidak oleh Nabi. Baik. Kemudian yang ketiga, ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam fima amara bihi wa fima mentaatinya di dalam perkara yang beliau perintahkan terhadapnya dengan melaksanakan. Wa fima naha anhu, dan di dalam perkara yang beliau larang dari. Jadi mentaati beliau itu artinya kalau ada sesuatu yang beliau perintahkan, kita turut tanpa protes. Dan kalau ada sesuatu yang beliau larang, kita jauhi. Itu yang dikatakan mentaati beliau. Tanpa ada tawar-menawar. Tanpa ada bertanya kenapa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah lillahi walir rasul, untuk Allah dan Rasul. Idza da'akum, jika keduanya menyeru kalian, lima yuhyikum, kepada perkara yang menghidupkan kalian. Ya, kepada yang menghidupkan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, yahulu, menghalangi, membatasi, bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, di surah Al-Hasyr, tambahan dalilnya surah Al-Hasyr ayat ke-7. Apa yang Rasul bawa, ambil, amalkan. Apa yang Rasul larang, tinggalkan. Ya, itu diantara dalil terkait kita bagaimana taat kepada Rasulullah SAW. Sehingga ya penting tadi kita mengetahui mana yang Nabi perintah, mana yang Nabi larang. Dan jangan pilih-pilih. Wah, ini yang Nabi perintah, ya ini yang mudah, enak. Ini yang Nabi yang Nabi perintah ini berat ini. Iya. Yang kelima, yang keempat, tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbara bihi anillahi ta'ala wa syar'ihi. Atau wa syara'ahu. Wa anil umamil madiyah wa anil ahwalil mustaqbalah. Membenarkannya sallallahu alaihi wasallam pada setiap apa-apa yang beliau kabarkan dari Allah dan apa-apa yang disyariatkan dan dari syariatnya. Dan wa anil umamil madiyah, dari kejadian umat-umat terdahulu. Wa anil ahwalil mustaqbalah, dan dari keadaan-keadaan yang akan datang.
Jadi seluruh yang Nabi kabarkan, yang datang dari Allah, yang disyariatkan, kemudian seluruh yang Nabi ceritakan dari kabar-kabar umat terdahulu, dan dari kejadian yang akan datang, kita wajib percaya. Walaupun kita tidak menyaksikan. Beda dengan dongeng dari orang yang tidak jelas. Kalau Nabi SAW tadi dikatakan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau itu tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Tapi semua yang beliau ucapkan tiada lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi jangan kita ragu, ya. Ini benar enggak ya? Kita imani, percayai semua yang beliau kabarkan tentang Allah, ya. Misalnya Nabi mengabarkan Allah bersemayam, istiwa, Allah turun, kita percayai. Kemudian kejadian-kejadian umat terdahulu, Nabi menceritakan terhadap kejadian terdahulu, kita imani. Atau Nabi SAW menceritakan keadaan-keadaan yang akan datang setelah beliau wafat. Misalnya ya keadaan akhir zaman, keadaan akhirat, keadaan surga dan neraka, semua itu wajib kita percayai. Walaupun ya barangkali itu betul nggak ya, masuk akal atau tidak. Perkaranya bukan masuk akal atau tidak. Ini yang menyampaikan putusan Allah. Dan Nabi diberikan wewenang untuk itu. Kalau manusia biasa, mungkin ngarang-ngarang. Ini akan gini, nanti gini. Tapi kalau Nabi tidak, terbimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintainya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi. Fauqa mahabbati jami'il bashar, di atas kecintaan kepada seluruh manusia. Jadi kita yang mencintai orang tua kita, keluarga kita, pasangan, kerabat, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kecintaan kepada manusia jangan melebihi kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kepada diri kita sendiri. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mahabbatullah, mencintai Allah, bal mahabbatullahi wa rasuli, bahkan mencintai Allah dan Rasulnya, min a'zami wajibatil iman, di antara kewajiban-kewajiban iman yang paling agung. Min a'zam, paling agung. Wa akbari usulihi, dan paling besar pokoknya. Wa jalli qawaidi, dan paling mulia pondasi-pondasinya. Bal, bahkan dia merupakan aslu kulli amalin, pondasi setiap amal. Ya. Min a'malil imani wa din, dari amalan-amalan keimanan dan agama. Amalan-amalan agama.
Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sumber kebaikan. Kenapa kita cinta kepada Allah dan kepada Nabi? Ingat ya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali nikmat-nikmat. Begitupun jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Kita saja di dunia, misalnya ada orang lain yang baik sama kita, sering ngasih uang, sering ngasih makanan, dan lain sebagainya. Kita ada ketertarikan kepada orang itu. Maksudnya ada rasa cinta, ada rasa simpati, ya, atas kebaikan-kebaikan. Ini kebaikan Allah dan Rasulnya tidak bisa dihitung dengan apapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, nggak akan kehitung. Wa in kuntum min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguhnya engkau sebelum diutusnya Nabi itu berada dalam kesesatan. Maksudnya kalau kita tidak menerima ajaran Nabi, kita tidak dibimbing oleh Nabi, hidup kita kacau. Maka jasa tersebut, nikmat tersebut, ya, hendaknya menjadikan kita mencintainya. Dan mencintai di sini bukan sekedar mengatakan saya apa namanya, cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Nabi. Tapi ada pembuktian. Ada pembuktian. Bahkan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di antara buktinya adalah mengikuti beliau, menaati beliau. Itu bukti cinta kepada Nabi. Karena ada sebagian orang yang membatasi cinta kepada Nabi itu sekedar memuji-muji beliau, tapi tidak mengamalkan sunnahnya. Tidak taat kepada perintah. Nah ini, kalau kita hanya menyanjung beliau, kemudian tidak melaksanakan, tidak mengikuti beliau, sama dengan manusia, kita punya pegawai, punya bawahan, atau punya teman, sering muji kita di hadapan, tapi perbuatannya sering membuat kita kecewa. Ya, nah itu kan tidak, pujian tersebut bohong. Orang yang menyanjung, yang memuji, itu akan selaras, sebanding dengan perbuatannya. Berarti itu jujur pujian. Jadi mencintai Allah dan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara pembuktiannya ya buktikan dengan amalan-amalan yang Nabi sukai, yang Allah sukai. Kita lakukan hal itu. Qala Allah Ta'ala, qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan, "In kana," jika, "in kana aba'ukum," jika bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," pasangan-pasangan kalian, "wa ashiratukum," keluarga kalian, "wa amwalun iktaraftumuha," harta yang kamu usahakan, "wa tijarah," dan perniagaan, "takhshawna kasadaha," yang kau takut ruginya. Baik, ana izin dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan.
Tadi kita masih membahas tentang pentingnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala di atas kecintaan kita kepada apapun. Jadi dikatakan, katakan jika bapak-bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian khawatirkan hilang, ya. Kemudian wa tijaratu dan perniagaan takhshawna kasadaha, kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kamu sukai. Nah, ini perkara dunia yang semua orang suka, cinta. Keluarga, harta, bisnis, rumah. Itu kan orang suka hal ini. Bahkan tidak sedikit menjadi ukuran status sosial. Tapi kalau hal tersebut lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai minallahi wa rasuli, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjuang di jalannya, berjihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah datang dengan keputusan. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang fasik. Ya. Allah menutup dengan sifat kefasikan bagi orang yang melebihkan kecintaan dia kepada yang lain lebih dari mencintai Allah dan Rasul. Gimana ciri seorang itu yang lebih mencintai keluarga dan harta? Ya lihat aja, lebih banyak mana dia kewajiban yang dia tunaikan terhadap Allah dan Rasulnya, atau sibuk dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Misalkan dia mengaku saya lebih cinta Allah daripada harta, daripada bisnis, daripada rumah. Tapi ketika ada kewajiban yang sederhana, misalnya sholat, dia berat untuk melakukan sholat karena meninggalkan usahanya, meninggalkan bisnisnya dulu. Jadi itu ciri. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fil ayati, di dalam ayat ini, dalilun, dalil ala wujubi hubbillahi wa rasulih, wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Wala khilafa fi dzalika bainal ummah, dan tidak ada silang pendapat dalam perkara itu antara umat. Maksudnya setiap umat harus mencintai Allah dan Rasul. Bukan hanya kita, umat terdahulu juga sama. Wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbubin, dan bahwasanya kecintaan itu harus didahulukan di atas setiap yang dicintai. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan, didahulukan daripada yang lainnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seorang kalian, hatta akuna habba ilaih, sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Kata Nabi, ya.
min walidihi daripada orang tuanya, wa waladihi dan daripada anak, wa nasi ajmain dan dari seluruh manusia, dan dari manusia seluruh. Jadi seorang itu keimanannya kurang kalau dia tidak menjadikan Nabi yang paling dicintai di atas segalanya. Kadang ada ya, terutama laki-laki ataupun perempuan juga ya, yang bekerja mati-matian demi keluarga. Kita pun taat mati-matian demi Allah dan demi Rasulnya, mestinya gitu. Kenapa kamu seperti itu? Saya melakukan ini ibadah dengan berbagai macam jenisnya demi ingin dapat pahala dari Allah dan dari Rasulnya, ingin mendapat keridhaan dari Allah dan sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulnya. Makanya dulu tercela orang yang tidak hijrah karena dihalangi oleh keluarganya. Dicela. Dia lebih cinta kepada keluarganya daripada perintah hijrah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, mahabbatu sunnatihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai sunnah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'dhimuha, mengagungkannya. Wa ihtiramuha, dan memuliakannya. Wal farahu, dan senang bil amali biha, mengamalkannya, beramal dengannya. Wan tishariha, dan menyebarkannya bainan nas, tengah-tengah di antara manusia. Wal ghairatu 'alaiha, dan semangat terhadapnya. Atau wal ghairatu 'alaiha, memiliki girah terhadap. Girah itu kita nggak suka kalau sunnah itu dipermainkan. Kita nggak suka. Baik. Kita perlu ketahui ya, bedakan antara sunnah dan sunat. Mirip-mirip tulisannya dalam bahasa Arab. Jadi kalau sunnah Nabi dengan sunat, maksudnya hukum bersama wajib, haram, makruh, itu beda. Kalau sunnah Nabi itu pola hidup Nabi. Pola hidup Nabi. Baik berupa keyakinan, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Itu sunnah. Sunnah Nabi. Adapun hukum sunat, hukum ya, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah ini kadang kebalik-balik, perlu paham. Ya. Semua sunnah Nabi, ya, semua sunnah Nabi yang Nabi contohkan dalam kehidupannya, itu hukumnya berkisar wajib dan sunnat. Ya. Karena ada yang menyangka semua sunnah Nabi itu sunat. Itu keliru. Sehingga sebagian amal praktik dalam kehidupan, ada ini mas sunnah, ada ini mas sunat. Disangkanya sunnah Nabi itu sunat hukumnya semuanya. Padahal tidak. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Bahkan mestinya kita senang tadi beramal. Bukan. Jadi gini, bedanya orang terdahulu dan orang sekarang. Kalau orang terdahulu, ketika tahu ini sunnah Nabi, mereka senang.
mengamalkan. Karena bangga. Tapi orang sekarang ketika tahu ini sunnah Nabi, ada sunnah ini, akhirnya ditinggalkan. Ini bedanya. Ya. Jadi agungkan sunnah Nabi itu, cintai, hormati, muliakan, bahkan senang mengamalkannya, menyebarkannya tengah-tengah manusia, dan cemburu ketika sunnah itu dilecehkan, direndahkan. Contohnya apa? Banyak sekali. Misalnya berpakaian syar'i, kita itu kewajiban buat perempuan dan kesempurnaan ketika pakaian tersebut tertutup semua. Kemudian buat laki-laki juga, misalnya pakaian syar'i, ya, tidak isbal, tidak melewati mata kaki panjangnya, kemudian tidak menyerupai orang kafir gaya-gaya, kemudian membiarkan lihyah, jenggot. Kalau perempuan bercadar, nah ini kalau oleh orang yang tidak paham, bukan bangga, tapi dituduh sebagai kelompok-kelompok yang tidak baik. Nah, ini karena kebodohan. Pasti itu. Kalau setiap orang melihat, wah ini bercadar, ini cingkrang, ini jenggot, wah ini pasti ini. Katanya. Langsung dicap yang tidak benar. Karena mungkin ya, ada sebagian oknum yang betul tidak benar, tapi casingnya seperti tadi. Berarti orang ngebom, dilihat berjenggot, terus apa namanya, celananya cingkrang, istrinya bercadar. Ngebom dia itu kerusakan pemikirannya. Adapun dia mengamalkan jenggot dibiarkan, cingkrang, dan suaminya bercadar, itu bab yang lain. Dia jangan kemudian disamaratakan. Wah ini ada berjenggot, ada cingkrang, ada istrinya bercadar, wah ini pasti sama. Nah itu tidak. Dan sunnah-sunnah lain, itu terkait pakaian. Sunnah-sunnah lain dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sunnah-sunnah lain ketika bermuamalah dengan keluarga seperti apa. Dengan anak, istri, dengan orang lain. Yaitu kita mencintai hal tersebut. Karena apa? Seorang yang terbimbing di atas sunnah, ya, itulah orang yang paling bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Karena bagaimana tidak, dia berusaha melakukan, menjalani pola hidup sebagaimana pola hidup Nabi. Dan Nabi SAW itu makhluk yang paling mulia di atas muka bumi, yang paling Allah cintai. Maka kita senang, dan kita nggak suka kalau ada orang yang melecehkan sunnah. Dan ini panjang kedudukan sunnah dalam agama. Intinya, pelajari dulu mana sunnah, kemudian agungkan, muliakan, dan amalkan. Serta kita merasa senang dengan mengamalkan. Jangan jadi beban. Misalkan ada nih, harus pakai jilbab dan sebagainya. Jilbab itu wajib hukum buat sunnah. Ya. Baik. Lalu yang ketujuh, nasyru sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wadzabu anha, dan membelanya. Jadi kalau ada yang melecehkan, dibela. Merendahkan, kita bela. Wadda'watu ilaiha, mendakwahkannya. Berdakwah kepadanya. Ya.
mengajak orang lain untuk mengamalkan. Jangan gini misalkan kita, ini contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana. Ada perempuan terus diajak pakai niqab. Pakai niqab, kamu lebih terlihat lebih indah kalau pakai niqab misalkan. Kita mengajak kepada teman kita seperti itu. Akhirnya niqab dipakai gaya-gayaan doang. Tapi kalau kita bilang, nih niqab ini kesempurnaan dari jilbab. Nih Nabi SAW menganjurkan. Nah itu perintah. Bukan tadi, kamu kayak pakai jilbab ini lebih ini. Ya. Jadi pertimbangannya harus karena mengamalkan sunnah. Contoh, beda orang yang berjilbab sempurna karena niat mengamalkan agama dengan niat cuma modis. Begitupun laki-laki yang berpenampilan syar'i, beda antara dia niatnya mengamalkan sunnah dengan niatnya hanya sekedar modis ikut-ikutan. Ingat tadi, di antara makna sunnah itu pola hidup Nabi, dari mulai keyakinan, akhlak, ucapan. Itu juga sama kita praktikkan. Gimana Nabi berbicara, gimana Nabi memperlakukan orang lain. Baik. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya ajak manusia itu dengan dalil. Jadi mengajak manusia itu dengan apa? Dalil. Walaupun satu ayat dalil itu. Dan menyampaikan, mengajak orang lain, ya kitanya harus paham dulu. Dan sampai kita mengajak, kita sendiri belum ngerti. Walaupun satu ayat, artinya sedikit apapun kebaikan itu akan bermanfaat. Seandainya seorang itu bisa mengamalkan satu sunnah karena sebab kita, itu dapat pahala. Sama dengan orang yang melakukan bid'ah, karena ajakan kita dapat dosa. Baik, jadi menyebarkan sunnah itu. Jangan malu. Jangan malu misalkan, kamu kok beda sendiri pakaiannya. Ya nggak apa-apa. Toh Allah dan Rasulnya cinta sama saya, nggak urusan saya dibenci orang. Nggak urusan saya dicaci manusia. Yang penting Allah dan Rasulnya memerintahkan hal ini. Iya. Yang kedelapan, Allah yuhbadullah, Allah yuhbadallahu ta'ala illa bima syara'ahu sallallahu. Hendaknya Allah tidak diibadahi kecuali bima syara'ahu sallallahu dengan apa-apa yang Nabi mensyariatkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ibadah. Kita tidak diciptakan kecuali ibadah. Nah, cara ibadah itu gimana? Allah menjelaskan dalam Al-Quran juga melalui Nabi. Jangan kita ibadah kepada Allah tanpa bimbingan dari Nabi. Asal-asalan. Misalkan di Al-Quran hanya ada perintah sholat. Cara sholat gimana? Nah itu lihat hadis Nabi. Jangan kita diperintahkan sholat, ya terserah saya sholat. Tidak. Allah itu tidak boleh disembah kecuali dengan syariat, dengan cara yang Nabi ajar. Kenapa harus Nabi? Karena Nabi diberi wewenang untuk itu, diberi mandat. Orang lain, manusia biasa tidak diberi mandat untuk mengajarkan agama, menyelisihi Nabi. Maka dari perkara ini, orang yang mengada-ngada dalam ibadah, pelaku bid'ah, tidak diterima ibadah sebanyak apapun. Fa'anu mil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan agama ini, ma laisa fi, yang bukan
yang bukan bagian darinya. Jadi dia membuat amalan, mengaku ini dari agama, padahal bukan dari agama. Maka bagaimana nasib amalan itu? Fahuwa raddun, dia tertolak. Membuat cara-cara, ya, membuat jumlah-jumlah tertentu. Nabi juga menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amal, tidak ada pada amalan tersebut perintah kami, aturan kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi tugas kita dalam beragama ini, pelajari yang benar, amalkan, ikuti Nabi SAW. Bukan pelajari modifikasi, bukan. Atau seenaknya. Agama ini sudah tahu kifiyah, sudah ada panduan baku dari sananya. Jangan kita tambah, jangan kita kurang. Sudah sempurna. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, kata sahabat. Ikutilah, jangan berbuat bid'ah. Kalian sudah dicukupkan dengan syariat ini. Nabi juga menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini di padang Arafah, Nabi menyatakan Allah menyatakan telah aku sempurnakan agama. Ya. Kemudian Nabi juga menyebutkan, ma baqiya syai'un, tidaklah tersisa sedikit pun apa-apa yang bisa mendekatkan, memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali sudah Nabi jelaskan. Jadi sudah ada semua, tinggal kita belajar. Kadang orang-orang yang tidak mau belajar itu ya sekedar ikut-ikutan, sehingga dia tidak membedakan mana adat, mana budaya, mana sunnah. Bahkan tidak sedikit yang lebih bangga mempertahankan adat budaya daripada mengamalkan sunnah. Adapun kita yang ya alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk belajar, memahami, kita bagaimana berusaha untuk mengamalkan dari yang kita pelajari tersebut. Itulah ilmu yang bermanfaat. Baik, Ana kira cukup kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas agama yang benar ini. Ikhlas karenanya dan mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.